hanya menghadap kepada Allah, berpaling dari kesyirikan, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat. Yang demikian adalah agama yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ini adalah edisi spesial. Setelah kemarin 18 halaqah atau pertemuan, kita sudah menyelesaikan bersama yang berkaitan dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyediakan waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai ke meja kami yang berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan pada iman kepada Allah. Ya, dan di sini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Akan kita bacakan pertanyaan dan kita berikan jawaban sesuai dengan kemampuan kita insyaallah biidznillah. Baik. Pertanyaan yang pertama dari ST Budi Ningrum di Bekasi. Beliau mengatakan, apakah tauhid uluhiyah itu? Baik. Ini sudah kita sampaikan ketika kita membahas tentang iman kepada Allah. Dan bahwasanya iman kepada Allah ini mencakup beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, dan beriman dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Untuk tauhid uluhiyah, maka al-uluhiyah ini diambil dari kata al-ilaha atau al-uluhah yang artinya adalah ibadah. Tauhidul uluhiyah maksudnya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ifradullah bil ibadah. Tauhid artinya adalah mengesahkan. Ya, maka tauhidul uluhiyah artinya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Apa yang kita lakukan berupa ibadah, maka yang kecil maupun yang besar semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Doa, meminta pertolongan, bernadar, menyembelih, salat, puasa, ya, istighatsah, meminta pertolongan, isti'adzah, meminta perlindungan, dan ibadah-ibadah yang lain dengan berbagai jenisnya, berbagai macamnya, yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati ataupun yang dilakukan oleh anggota badan, maka diifradkan ya hanya kepada Allah, yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Ya, dan sudah kita sampaikan bahwasanya tauhidul uluhiyah ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini,
menafsirkan ayat ini beliau mengatakan illa liyuwahhidun, kecuali untuk mengesahkan aku dalam ibadah. Menunjukkan bahwasanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mewujudkan tauhidul uluhiyah. Dan ini adalah sebab kenapa dahulu para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendakwahkan tauhidul uluhiyah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, apa yang mereka ucapkan, an i'budullaha wajtanibut taghut, supaya kalian menyembah kepada Allah dan supaya kalian menjauhi taghut. Diturunkan kitab-kitab, ya, Al-Quran, Injil, Taurat, dan seterusnya, semuanya adalah untuk, ya, isinya adalah tentang tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam, ya, di dalam ibadah. Maka tauhidul uluhiyah ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan dia adalah hikmah kenapa diutus para rasul alaihi wassalam. Ya, adapun tauhidur rububiyah, maka ini adalah sesuatu yang fitrah. Ya, fitrah manusia meyakini rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah Allah? Meskipun ini bukan yang ditanyakan, tapi sangat erat hubungannya dengan apa yang ditanyakan. Tauhidur rububiyah mengesahkan Allah di dalam pekerjaan Allah SWT. Ya, Rabba, yurabbi, tarbiyah, maksudnya adalah memelihara. Ya, maka tauhidur rububiyah mengisahkan Allah di dalam sifat-sifat rububiyahnya. Ya, mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Apa hubungannya dengan tauhidul uluhiyah? Keyakinan kita tentang rububiyah Allah, ya, ini mengharuskan kita untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah kita. Jadi tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Ya, mengisahkan Allah di dalam rububiyah ini mengharuskan mengisahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Itulah Rabb kalian, itulah Allah, Rabb kalian. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berat disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'budu, maka hendaklah kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah mengabarkan bahwasanya Allah Dialah yang khaliqu kulli syai', Allah mengatakan fa'budu, hendaklah kalian menyembah kepada Allah saja. Maka inilah secara ringkas ini masuk dengan tauhid al-uluhiyah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh penanya dan juga para pemirsa yang lain. Nah, baik, kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua ini dari saudara Wijaya di Jakarta Timur. Beliau mengatakan setelah mengucapkan salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya ada ritual membersihkan kampung dari perzinahan dan sebagainya, dengan cara memotong sapi dan berdoa bersama-sama sekampung, membaca doa Sayyidina Akasyah. Apakah doa tersebut sahih sehingga dapat kita pelajari atau kita amalkan? Mohon penjelasan dan riwayat doa tersebut. Baik, saudara Wijaya yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di kampung antum, yang membersihkan kampung dari perzinahan dan sebagainya dengan cara seperti ini tidak dikenal dia di dalam agama Islam, tidak ada dalilnya. Kalau kita mencoba
cari apa yang dimaksud dengan doa akasyah di sini, kita lihat tidak ada di sana riwayat yang sahihah. Ya, doa akasyah ini bukan dari Nabi SAW. Ya, bukan dari sahabat Ukasyah. Maksudnya di sini adalah mungkin Ukasyah bin Mihsan, ya radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan di dalam kitab Mujarrabat. Ya, dan tanpa sanad. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi menisbahkan ini ya kepada Abu Bakar As-Siddiq atau kepada Rasulullah SAW atau kepada sahabat Ukasyah radhiyallahu taala anhu, ini ya penisbahan yang tidak benar, penyandaran yang tidak benar yang demikian. Ya, dan betapa banyaknya orang yang melakukan yang semacam ini, membuat riwayat-riwayat yang palsu, ya, yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW dan dikatakannya adalah ucapan Nabi SAW. Ya, kemudian ditambah-tambahi, ya ini adalah fadilahnya demikian, ini khasiatnya demikian. Sebagaimana tersebar, ya ada yang mengatakan doa akasyah ini membantu menghafal Al-Quran, memudahkan rezeki, memperoleh kekuatan yang luar biasa, diampuni Allah, yang mendapat ganjaran pahala dan seterusnya. Yang demikian dari mana? Ya, tidak boleh seseorang yang mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Allah SWT mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, di antara yang Allah haramkan adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, bagaimana dia berani mengatakan Allah memberikan pahala seperti ini padahal Allah tidak pernah mengabarkan, demikian pula Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan yang demikian. Ya, adapun kehendak yang baik yang diinginkan oleh masyarakat, ingin membersihkan kampung dari perzinahan dan sebagainya, maka ini bagus, ya kita dukung yang demikian, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ya, membersihkan kampung kita dari dosa, dari perzinahan, atau yang lebih dahsyat daripada perzinahan yaitu kesyirikan, kebid'ahan. Maka caranya bukan dengan seperti ini, bukan dengan mendatangkan doa-doa yang tidak diketahui dari mana dinukil. Ya, dan kalau kita lihat, ya doa-doa ini atau doa akasyah ini di dalamnya ada beberapa makna yang ya jelas bertentangan dengan agama Islam. Ya, seperti tawasul dengan Nabi, tawasul dengan orang soleh, ya, ya, dan baik bertawasulnya di sini dengan jah, dan ini adalah tawasul yang bid'ah, atau yang dimaksud adalah bertawasul dengan berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, tentunya ini lebih parah. Tapi yang jelas untuk membersihkan kampung kita dan daerah kita dari dosa-dosa seperti ini, caranya yang pertama tentunya adalah berdakwah. Ya, berdakwah, mengajarkan manusia, mendakwai manusia. Sebagaimana dahulu Nabi SAW ya membersihkan kota Mekah dari kesyirikan dengan cara apa? Dengan cara dakwah, mendakwai mereka siang dan malam. Ya, dimulai dari dakwah kepada tauhid tentunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ingin membersihkan Mekah yang merupakan tanah haram, caranya adalah mendakwai mereka terlebih dahulu kepada tauhid. Setelah kuat tauhidnya, akidahnya, barulah yang setelahnya dan setelahnya, sehingga bersih ya kota Mekah dari kesyirikan, dari berhala, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini caranya kalau kita ingin membersihkan kampung kita dari yang seperti ini, bukan dengan cara memotong sapi, ya, dan berdoa bersama-sama. Justru dikhawatirkan kalau misalnya memotong sapi di sini tujuannya adalah menyembelih untuk ya yang bau rekso
yang menjaga kampung ini misalnya, dan itu adalah jin, maka ini kesyirikan yang besar. Jadi bukan tambah bersih kampung kita, justru tambah kotor, tambah rusak, semakin dimarahi dan dimurkai oleh Allah. Ya, ditambah lagi kita melakukan bid'ah, berdoa bersama-sama sekampung, membaca doa Sayyidina Akasyah, ya, melakukan perbuatan bid'ah, ya. Dan kalau kita meneliti kembali isi dari doa Sayyidina Akasyah ini, di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan. Justru bukan malah kebersihan kampung dari dosa, tapi dengan ritual seperti ini justru semakin kotor ya kampung kita dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan perzinahan. Ya, jadi intinya doa ini meskipun mungkin tersebar di sebagian, maka jangan diamalkan. Ya, tidak perlu dipelajari dan tidak perlu diamalkan. Ya, dan cukuplah apa yang sahih dari Nabi SAW dan apa yang ada di dalam syariat ini, itulah yang kita amalkan untuk ya membersihkan daerah kita dari dosa dan juga kemaksiatan. Naam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya kita lihat. Ya. Ini adalah pertanyaan dari Adi Wirman. Ya, Adi Wirman ini dari Bengkulu Utara. Di sini beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa Al-Quran bukan makhluk. Bagaimana sikap kita bila ada yang berpendapat bahwa penafsiran oleh Al-Quran yang menerangkan kejadian yang belum terjadi dikatakan fiksi? Kita tahu bahwa fiksi hanya digunakan dalam karya tulis manusia. Bagaimana menanggapi tanggapan tersebut? Taib, apa yang antum dengar bahwasanya Al-Quran bukan makhluk sahih, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Quran ya ini bukan makhluk, tapi dia adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, satu saja di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah al-khalq wal amr. Ya, penciptaan dan juga perintah. Ini maksud dengan perintah adalah yang diwahyukan oleh Allah SWT. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya milik Allah penciptaan dan juga perintah. Dan kalamullah Al-Quran ini termasuk amrullah. Ya, berarti di sana ada khalq, ada penciptaan Allah, dan di sana ada amrullah. Ya, di antara amrullah adalah ucapan Allah SWT, menunjukkan bahwasanya kalamullah ini bukan makhluk. Karena di sini Allah membedakan ya antara al-amru dengan al-khalqu. Bagaimana sikap kita bila ada yang berpendapat bahwa penafsiran oleh Al-Quran yang menerangkan kejadian yang belum terjadi dikatakan fiksi? Subhanallah. Ya, ini adalah ucapan yang batil. Ya, mengatakan bahwasanya apa yang diterangkan di dalam Al-Quran ini adalah fiksi semata. Ya, ini ucapan batil, ya, tidak diucapkan oleh seorang muslim. Ya, tidak diucapkan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quran. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Ucapan ini diucapkan oleh orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ya, Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran, ya, ucapan orang-orang musyrikin, ya, ucapan orang-orang kafir, bagaimana mereka menilai Al-Quran. Yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Berkata orang-orang kafir, tidaklah ini kecuali dia adalah dongeng semata, dongeng orang-orang dahulu semata. Taib, ini ucapan orang-orang kafir. In hadha illa asatirul awwalin. Maksudnya adalah Quran. Tidaklah Al-Quran ini kecuali dongeng bagi orang-orang yang dahulu.
Dan Allah mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan sungguh kami telah mendengar. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan mengucapkan seperti ucapan ini. Ya, seandainya kami menghendaki, kata mereka, niscaya kami bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. In hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini kecuali cerita orang-orang dahulu saja. Dan Allah mengatakan, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan asatirul awwalin, ya ini adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Maka ya ini sekali lagi adalah ucapan, bukan ucapan orang yang beriman kepada Allah. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah fiksi, ya maka ini adalah ucapan yang batil. Dikhawatirkan dia keluar ya dari agama Islam dengan sebab ucapan ini. Ya, dengan sebab ucapan ini. Jadi Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Allah, la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi, kata Allah. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti semuanya adalah hak. Adapun ya fiksi, maka ini ada keraguan, bisa benar bisa salah. Tapi Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah SWT mengatakan dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Ya, yang demikian karena Allah SWT dialah yang menurunkan Alkitab, yang menurunkan Al-Quran dengan hak, dengan benar. Berbeda dengan fiksi. Ya, oleh karena itu orang yang mengucapkan ucapan seperti yang antum nukil di sini, ini bahaya sekali dia. Ya, kalau mengatakan dan dia mengaku sebagai seorang muslim, mengaku bahwasanya dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah fiksi, maka ini ya dalam bahaya yang besar. Bisa dia keluar dari agama Islam. Wallahu taala a'lam. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang datang dari Zakka Naufal. Beliau berasal dari Bandung. Di sini beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, siapakah yang disebut dengan Dajjal Al-Masih? Siapakah orang tuanya? Ia lahir di mana dan lahir di zaman Nabi siapa? Jazakallahu khairan. Baik, sebelumnya pertanyaan ini mungkin lebih dekat kepada pertanyaan iman kepada hari akhir. Ya, tapi tidak masalah kita sebutkan di sini. Yang dimaksud dengan Dajjal, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal, ini adalah seorang yang dia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kelak di akhir zaman dia akan menjadi fitnah yang besar sebelum datangnya hari kiamat. Dan dia adalah, kalau dia sudah muncul, berarti hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Dan Dajjal diambil dari kata Dajjal yang artinya adalah pendusta. Ya, pendusta, yaitu yang sangat pendusta. Kenapa dia dinamakan demikian? Karena dia sangat bohong sehingga mengaku bahwasanya dirinya adalah Allah. Ya, mengaku dirinya adalah Allah, dan ini adalah kebohongan yang sangat besar. Ya, dan Allah SWT akan menjadikan munculnya dia ini adalah fitnah bagi manusia. Dinamakan Al-Masih, ada yang mengatakan karena dia yamsahul ard, karena dia mengelilingi bumi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak ada daerah atau bumi kecuali dimasuki oleh Dajjal ini, kecuali dua kota saja, itu kota Madinah dengan kota Mekah, sehingga dinamakan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, di antara kabar-kabar yang berkaitan dengan Dajjal ini, bahwasanya dia adalah satu di antara
tanda-tanda yang besar, ya, datangnya hari kiamat. Dan setiap nabi mereka mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal ini. Dan yang paling getol dalam mengingatkan umatnya tentang Dajjal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mensifati atau mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Dajjal secara terperinci yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, di antaranya beliau SAW menyebutkan tentang kapan dia keluar, yaitu di masa Al-Mahdi. Ya, di masa Mahdi maka di sana akan keluar Dajjal. Ya, dan Dajjal ini sudah ada. Ya, sudah ada, karena di sana ada sebuah hadis di mana seorang sahabat Nabi SAW, beliau adalah Tamim Ad-Dari, yang sebelumnya dia adalah memeluk agama Nasrani. Ya, beliau bercerita setelah masuk Islam kepada Nabi SAW apa yang dia lihat dahulu ketika dia masih Nasrani, pernah bersama beberapa orang yang melakukan pelayaran dan terdampar di sebuah pulau. Ya, sebagaimana dalam hadis. Ya, kemudian di situ dia bertemu dengan makhluk yang aneh, ya, yang tertutup, ya, bulu semuanya, tidak diketahui mana depannya mana belakangnya. Dan di situ juga dia bertemu dengan Dajjal, ya, yang terbelenggu di sebuah tempat, dan sempat terjadi dialog antara Tamim Ad-Dari dan juga rombongannya dengan Dajjal ini. Termasuk di antaranya, ya, ditanya tentang munculnya Nabi Muhammad SAW dan ucapan Dajjal bahwasanya lebih baik bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ini beberapa berita atau kabar yang berkaitan dengan Dajjal, dan nanti setelah Dajjal ini melakukan kerusakan dan banyak orang yang terfitnah, ya, dan Nabi SAW memberikan petunjuk apabila seseorang mendengar munculnya Dajjal maka adalah dia menjauhi Dajjal tersebut. Beliau SAW mengatakan, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal maka adalah dia menjauh. Ya, kalau kita mendengar dia di barat, ya kita ke timur, kalau dia di utara ya kita ke selatan, karena fitnahnya ini sangat besar. Keluar Dajjal ketika manusia dalam keadaan mereka kering korontang, ya, kemarau yang panjang, banyak orang yang lapar, kehausan. Maka muncullah Dajjal ini dan dia mengaku dirinya adalah sebagai Allah. Terlebih lagi, lebih membuat fitnah lagi, ketika dia mengatakan kepada langit, turunlah atau turunkanlah hujan, maka akan benar-benar turun hujan. Ketika dia mengatakan, ya, kepada bumi, tumbuhkanlah tanaman, maka tumbuh tanaman. Maka manusia banyak yang terfitnah. Khususnya orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT. Ya, orang yang tidak mengenal Allah, ketika ada orang yang melakukan perkara yang luar biasa, ya, dan dia mengaku dirinya adalah Allah, maka banyak di antara mereka yang membenarkan ini adalah Allah SWT. Adapun orang yang beriman, maka Nabi SAW yang sangat sayang kepada umatnya pernah menjelaskan bahwasanya kita tidak mungkin melihat Allah di dunia ini, yaitu sebelum kita meninggal dunia. Beliau mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, kok ada di sana orang yang mengaku dirinya adalah Allah, jelas itu adalah dusta. Ya, karena Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya kita tidak mungkin melihat Allah di dunia. Kita tidak akan melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Taib. Adapun pertanyaan di sini, siapakah orang tuanya? Allahu a'lam. Ya, tidak ada di sana dalil yang sahih setahu ana tentang penyebutan siapa orang tua dari Dajjal ini. Ia lahir di mana dan lahir di zaman Nabi siapa, ini juga Allahu a'lam. Ya, kita tidak membaca atau tidak pernah membaca dalil yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Ala kulli hal, di sana ada sesuatu yang lebih penting. Ya,
ganti dari pertanyaan antum, ya siapa orang tuanya, lahir di mana, lahir di zaman Nabi siapa. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Mempersiapkan diri. Ya, seandainya antum tidak kenal orang tuanya, dia lahir di mana, di zaman Nabi siapa, tapi antum mempersiapkan diri, ya, dengan taat kepada Allah, menjaga tauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW, berdoa kepada Allah, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari Dajjal ini, sebagaimana diajarkan ketika kita sebelum salam. Nah, ini yang harusnya menjadi kesibukan bagi antum, ya. Adapun mengetahui siapa orang tua, ya, orang tua Dajjal, kemudian lahir di mana, maka ini Allahu alam, ya, tidak ada di sana faedah yang banyak yang diharapkan. Seandainya ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, tentunya akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Dian Fitri Andri Ani. Beliau berasal dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum kadzalik. Dalam pelajaran tauhid bahwa orang yang melakukan kesyirikan lalu meninggal sebelum ia bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Yang ingin Anda ketahui ada dua hal. Apakah yang fulanah lakukan ini termasuk syirik? Seperti mendatangi orang pintar untuk menanyakan sesuatu, melakukan doa-doa di dalam rumah dengan menyertakan makanan yang dilakukan pada malam sebelum hari raya Idul Fitri, dan semisalnya. Apakah jika itu termasuk syirik, berarti fulanah termasuk dalam surat An-Nisa ayat 48 tersebut? Dan bagaimana jika fulanah memiliki anak yang saleh atau salihah yang mendoakannya agar mendapatkan kebaikan di akhirat? Apakah doa dari anaknya tersebut bisa sampai kepada fulanah atau ibunya? Baik, seperti yang tertulis dalam pertanyaan ini, orang yang melakukan kesyirikan kemudian meninggal dunia sebelum ia bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun yang dilakukan oleh fulanah tadi berupa apa? Mendatangi orang pintar atau dukun, ya, atau paranormal, menanyakan sesuatu. Maka terkait dengan masalah ini ada beberapa keadaan. Harus kita bedakan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Keadaan yang pertama, dia mendatangi dukun tadi, membenarkan ucapannya, dan meyakini bahwasanya dukun tadi mengetahui ilmu yang gaib. Ya, datang, membenarkan dan yakin dalam hatinya bahwasanya dia mengetahui ilmu yang gaib. Maka dalam keadaan seperti ini dia keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Kenapa keluar dari agama Islam? Karena ketika dia meyakini bahwasanya dukun tadi mengetahui ilmu yang gaib, maka dia telah mendustakan firman Allah yang mengabarkan bahwasanya yang mengetahui ilmu yang gaib adalah Allah. Seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidaklah mengetahui siapa yang ada di langit, ya, dan siapa yang ada di bumi, ya, tidak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib illallah, kecuali Allah saja. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang di langit maupun di bumi yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Allah mengatakan kecuali Allah. Berarti selain Allah tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Ketika dia datang ke paranormal, membenarkan ucapannya dan meyakini dia mengetahui ilmu yang gaib, seakan-akan ya dia telah telah mendustakan firman Allah Azza wa Jalla. Dan mendustakan firman Allah bahayanya besar. Ya, bahayanya besar. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ata kahinan
aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangkan atau mendatangi seorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian dia membenarkan ucapannya, sungguh dia telah kufur, telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ucapan beliau, faqad kafara. Sungguh dia telah mengingkari dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara yang diturunkan kepada beliau bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Ayat tadi demikian pula yang ada dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dia adalah yang mengetahui ilmu yang gaib, maka dia tidak menampakkan ilmu yang gaib tadi kecuali kepada orang yang Allah kehendaki, seperti para rasul diberitahukan oleh Allah tentang sebagian ilmu gaib. Baik, ada keadaan di mana orang datang ke paranormal, tetapi dia tidak membenarkan, tidak membenarkan apa yang dia ucapkan. Dia datang, tapi dia tidak membenarkan. Nah, orang yang demikian bagaimana pahalanya? Bagaimana keadaannya? Jelas dia melakukan dosa besar, melakukan dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Di dalam hatinya yakin bahwasanya yang mengetahui ilmu yang gaib adalah Allah, tapi hanya dia datang ke sana itu adalah sebuah kesalahan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maksud di dalamnya adalah dukun, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya salat selama 40 malam. Tidak akan diterima salat darinya selama 40 malam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya mendatangi seorang dukun. Meskipun dia tidak mempercayai, tapi dia terkena hadis ini. Yaitu tidak diterima selama 40 hari. Ucapan beliau tidak diterima selama 40 hari menunjukkan bahwasanya dia tidak keluar dari agama Islam. Karena kalau dia keluar dari agama Islam, tidak akan diterima seterusnya. Bukan hanya 40 hari, 20 hari, 50 hari. Selama dia di luar agama Islam, maka tidak akan diterima amalannya. Ini menunjukkan di sana ada orang yang mendatangi dukun dan dia tidak keluar dari agama Islam. Taib, ada juga orang yang mendatangi seorang dukun bukan untuk bertanya, tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang kebodohan atau kebohongan dukun tadi. Sehingga bisa mengingkari dukun tadi dengan perbuatannya. Dijelaskan dengan lisannya bahwasanya adalah tidak benar, ini buktinya dan seterusnya. Nah, kalau tujuannya mendatangi dukun adalah untuk mendakwai seperti ini, maka tidak masalah. Kan ini berdasarkan keumuman dalil yang menyuruh kita untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau berdakwah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Demikian pula kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau datanya ingin mengingkari kemungkaran, maka ini terpuji yang demikian. Jadi dilihat, dia apakah termasuk yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kalau yang ketiga justru mendapatkan pahala karena dia datang untuk mengingkari. Adapun yang kedua datang hanya bertanya, tidak membenarkan, maka ini melakukan dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan dari Siti Sandra Liani. Beliau berasal dari Bandung.
Saya lahir dari keluarga Islam, namun masih minim ilmu tentang Islam. Ketika SMA saya mulai tertarik dan ingin belajar Islam, hingga membaca buku tentang Islam secara acak tanpa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ada satu pertanyaan yang selalu mengganjal di hati saya hingga sekarang. Saya sudah beberapa kali mendapatkan jawaban dan ketika itu merasa yakin dan puas. Lalu kemudian pertanyaan tersebut muncul kembali dan mengganggu fokus saya dalam ibadah. Tentang kehidupan yang Tuhan ciptakan, saya merasa seluruhnya hanya permainan Tuhan. Subhanallah. Padahal telah jelas Tuhan tidak membutuhkan apapun dari manusia. Kemudian saya saat ibadah, sepertinya saya hanya ibadah karena takut akan azab atau berharap akan rahmat, hingga saya bingung. Lalu apa yang disebut lillah atau sering kita ucapkan semata-mata karena Allah dan mengharap ridhanya. Bagaimana cara saya memperbaiki keyakinan saya supaya tidak muncul kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut? Karena saya tahu itu tidak boleh saya pikirkan, namun kadang saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya, apalagi ketika saya melihat atau merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Mohon pencerahannya, karena saya tidak mau berketerusan dalam kebingungan. Syukran jazilan, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Baik, pertama, alhamdulillah ya yang telah menjadikan kita lahir di antara keluarga Islam. Ya, karena Islam ini adalah satu-satunya yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam saja. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah adalah sungguh-sungguh kita mengamalkan isinya. Ya, dan tidak mungkin kita bisa mengamalkan isi Islam dengan baik kecuali kalau kita mengilmui tentang Islam dengan baik. Apa yang antum lakukan berupa membaca tentang Islam, ya, sehingga dengan tujuan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, maka ini adalah perbuatan yang sangat terpuji. Ya, dan thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu, adalah ibadah yang sangat mulia, ya, dan sangat agung. Nah, pertanyaan di sini ya tentang orang yang beribadah kepada Allah, atau sebelumnya saya merasa seluruhnya hanya permainan Tuhan. Subhanallah, tidak. Ya, kita semua diciptakan oleh Allah dan diciptakan kehidupan ini adalah muqaddar. Ini adalah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah yang menentukan semuanya. Allah yang menciptakan kita, yang menggerakkan kita, yang menggerakkan amalan kita. Tapi ini bukan permainan. Ya, ini adalah kesungguhan. Bukan laib, bukan permainan. Ya, ini adalah sesuatu yang biljid. Ya, harus memerlukan kesungguhan dan ijtihad dari kita. Ya, Allah SWT menakdirkan, dan apa yang Allah takdirkan itu ada hikmahnya, ada sebabnya. Ya, Allah SWT tidak menciptakan kita dan menciptakan kehidupan kita abathan. Ya, tidak ada hikmah, hanya main-main semata. Tidak. Ya, Allah SWT menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan kita semua adalah bil haq, dengan benar. Ya, bukan hanya permainan semata. Ya, kemudian di sini disebutkan tentang ibadah. Ya, bahwasanya beliau beribadah karena takut kepada Allah, ya, atau berharap ya rahmat dari Allah SWT. Kita katakan apa yang dirasakan. Ya, seseorang ketika beribadah takut kepada Allah, berharap akan rahmat Allah, maka inilah yang benar. Ya, inilah yang benar. Itu bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Yang pertama, bahwasanya Nabi dan juga para Rasul dan juga orang-orang soleh ketika mereka beribadah takut kepada Allah SWT. Ya, ketika mereka beribadah takut kepada Allah dan mengharap rahmat Allah. Bacalah firman Allah Azza wa Jalla, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka dahulu bersegera ketika berbuat kebaikan
dan mereka berdoa kepada kami raghaban, yaitu berharap, wa rahaban, dan mereka takut kepada Allah. Ini Allah menceritakan tentang para nabi dan juga para rasul, bahwasanya mereka ketika berbuat baik, ketika beribadah, mereka sertai dengan rasa harap dan juga takut kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ini bukan sesuatu yang tercela. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, beliau meminta kepada Allah surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan aku meminta kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari neraka, ya, dan apa yang mendekatkan kepada neraka baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nabi SAW mengucapkan ucapan ini. Berarti beliau meminta kepada Allah rahmat. Ya, karena jannah, surga ini adalah termasuk bagian dari rahmat Allah. Ya, dan beliau berlindung kepada Allah dari neraka. Ya, dan siapa di antara kita yang mengingkari bahwasanya beliau SAW adalah a'badun nas, orang yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Ternyata beliau masih meminta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Jadi tidak masalah. Ya, seseorang beribadah kepada Allah dan niatnya adalah ingin masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Bahkan di sini saya nukilkan tentang golongan-golongan manusia, ya, ketika mereka memahami cinta dan juga takut dan juga mengharap ini. Sebagian salaf mengatakan, man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang menyembah kepada Allah hanya dengan dasar rasa cinta saja, maka ini adalah zindiq, ini adalah seorang munafik. Jadi kalau menyembah kepada Allah hanya karena rasa cinta saja, maka dia adalah seorang munafik. Wa man abadahu bil khauf wahdahu fahuwa haruri. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah seorang haruri. Haruri yang dimaksud adalah orang khawarij. Ya, orang khawarij itu beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja. Wa man abadahu bir raja'i wahdah, barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa harap saja, fahuwa murji'un, maka dia adalah seorang yang murji'ah, mengikuti aliran murji'ah. Ya, lihat, kalau dengan rasa cinta saja zindiq, kalau dengan rasa takut saja maka dia khawarij, kalau dia dengan rasa harap saja maka dia adalah seorang murji'ah. Siapa ahlu sunnah? Siapa yang benar? Wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja' fahuwa mu'minun muwahhid. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut dan juga mengharap kepada Allah, maka dia seorang mukmin, orang yang beriman yang dia mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ya, ini adalah petunjuk para salaf dan dalil menunjukkan demikian, bahwasanya kita dalam beribadah kepada Allah adalah meminta surga kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya, dan ini tidak mengurangi keikhlasan seseorang. Karena yang dimaksud dengan ikhlas dalam ibadah adalah seseorang beribadah mengharap pahala dari Allah. Surga Allah yang menjanjikan, selamat dari neraka Allah yang menjanjikan. Kalau kita beribadah dengan niat ini, maka kita ikhlas. Kapan tidak ikhlas? Ketika seseorang ketika beribadah dia mengharap pahala dari manusia, ya, mengharap pahala dari manusia, maka inilah yang dimaksud dengan ketidakikhlasan. Ya, adapun seseorang meminta ganjaran dari Allah baik berupa surga ataupun dihindarkan dari neraka, maka ini tidak merusak keikhlasan seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa pertanyaan yang sempat kita jawab. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menghadap kepada Allah, berpaling dari kesyirikan, dan mereka mendirikan salat
membayar zakat, yang demikian adalah agama yang lurus.